kalian yang harus belajar sendiri. Nanti aja, yang markasnya nanti aja, pulang nggak masalah, nggak usah sekolah lagi. Nanti ya duduk dulu. Agak sulit. Agak sulit. Apa? Agak sulit. Apa guys? Beda laptop beda ini. Kenapa? Kosong. Iya. Kalau di My Ubaya itu KPI kayaknya 50 orang. Banyak yang nggak masuk ya nih ya. Yang nggak masuk ya. Ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu saya Rita dari FBA, sekaligus juga ketua untuk kalian nanti waktu Unofest. Jadi ini kalau sudah minggu ke-7, saya ingatkan teman-teman harus aktif konfirmasi ke mentor masing-masing terkait dengan konsep, branding, dan juga keseluruhan nanti mau dijual berapa harganya. Karena kan kalau settingan kami tim dosen itu minggu ke-7 itu kita sudah harus bisa menentukan proyeksi laba ruginya teman-teman gitu. Jadi kondisi BEP-nya berapa ya yang kira-kira harus terjual agar mencapai BEP itu seperti apa agar kalian nggak rugi. Nah, itu sebenarnya materi dari tim dosen kewirausahaan inovasi itu dan disetting mengikuti dengan progres teman-teman. Jadi kalau sekarang minggu 7 saya udah ngomong masalah investasi pada bisnis rintisan, kita ngomongin nanti akan kita ngomongin tentang modal yang perlu teman-teman siapkan. Artinya kalian juga harus mulai bisa ngitung bahan baku nanti perlunya berapa rupiah. Terus kalau mau sewa peralatan untuk foto booth itu berapa ya, harus kebutuhan untuk sewa atau bersama vendor berapa gitu ya. Sekaligus menentukan harga jualnya. Ya terus kira-kira nanti pada saat festival atau misalnya mau dilanjutkan ke bisnis keberlanjutan setelah festival itu kira-kira biar cepat profit itu harus terjual berapa, tingginya berapa. Nah gitu teman-teman. Jadi settingan kami itu sebenarnya per materi itu juga teman-teman bisa ngikutin progres sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin per materinya, kalau target dari kami, UTS itu sebenarnya kalian sudah siap jual. Jadi setelah UTS itu kalian sudah bisa mulai jual untuk MVP-nya, jadi minimum viable product-nya. Masih ingat kan ya minimum viable product itu apa? Standar minimal suatu produk yang harus dimiliki untuk bisa diterima market. Jadi kalau saya mau jual foto booth kayak Farel, bukan jual foto boothnya, jual jasa fotonya. Kira-kira standar minimal orang-orang mau difoto biar angle-nya kelihatan cantik gitu ya, kurus itu kayak gimana? Nah, itu sudah bisa memenuhi hasil fotonya seperti apa kayak gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman ikutin itu aman. Tapi kadang-kadang teman-teman itu karena mungkin kuliahnya juga karena ini fakultasnya macam-macam, terus akhirnya kalau kuliah juga nggak semuanya datang. Akhirnya biasanya itu yang sering terjadi setelah UTS itu teman-teman ketinggalan branding aja belum beres gitu, belum nemu nanti brandnya apa, nanti kalau dijual packagingnya seperti apa, terus rencana penjualannya seperti apa itu baru setelah UTS tuh kalian baru mikir. Itu udah agak terlambat teman-teman, karena minggu 9 tuh teman-teman harus sudah mengikuti kurasi produk. Ingat kan ya sosialisasi di minggu ke-3 sudah disampaikan teman-teman panitia kalau minggu 9 itu teman-teman produknya harus sudah diseleksi oleh tim kurator, gitu ya. Oke teman-teman ya. Oke sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah menghitung kebutuhan modal untuk bisnisnya? Sementara tadi. Bisa itu belum? Sementara tadi ya. Yang kemarin Sebenarnya yang saya tahu KPJ itu ada timnya Royan, mana ya? Timnya Royan ada nggak di sini? Beda kelas. Hah? bukan KPJ. KPJ. Ini pakai apa? I. Ya KPJ kayaknya. Timnya Royan kemarin sudah. Bukan KPJ. Nyetor di lengkap, nggak ada. KPJ? Timnya Farel belum. Timnya Farel belum. Apa itu? Terus apa lagi ya? Belum semua ya. Ada yang bilang itu enggak. Jadi kita langsung sekalian praktek gitu loh. Jadi teman-teman nanti setelah kelas ini sudah bisa tahu kira-kira per orang itu urunan berapa ya modal gitu. Karena manajer saya yang sudah mulai hitung kayak harusnya ini timnya ya, atau orang lain nggak ada itu udah keluar kebutuhannya tuh misalnya sekitar 5 juta.
Nah berarti per orangnya harus nyiapin uang berapa, mumpung masih ada waktu kalian menabung dari sisa uang jajan gitu teman-teman. Jadi yang biasanya ngopi nggak ngopi gitu ya untuk modal bisnis gitu kan teman-teman. Oke, sekarang saya langsung aja. Kenapa kok teman-teman ini harus sudah mulai hitung dan membuat perencanaan financial projection-nya hari ini kalau bisa ya. Nah sekarang saya tanya dulu, kategori F&B siapa bisa raise hand? Yang kategori F&B satu, yang ketuanya aja mungkin ya. Ya bisa, terserah lah ketuanya siapa. Terus kalau yang non F&B cuma satu dua, apa bisnisnya? Foto dari KPI, foto boothnya yang kayak gimana ya? Yang jadi Kayak mau sumpah kan. namanya itu nanti pula flip-flop bisa di ini loh. Oh oke, berarti foto boothnya total ada 4. Berarti kemarin saya yang tahu tuh 3, kayaknya berarti 4 ya. Halo. 4 tuh kemarin. Wes. Sudah aman. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, selain non foto booth, non F&B yang foto booth selain itu apa? Ada nggak? Ini apa? Hah? Busana, fashion lah. Enggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa juga sih busana. Apa? Busana tidur apa? Ini ada paparazzi di sini apa? Foto booth juga bisnisnya. Oh, pencaksilat. Ya emang itu ketuanya di sini pencaksilat, ini anggotanya gitu ya. Yang sana sepak bola ya kan. Di sini banyak ini orang-orang UKM. Oke, teman-teman, karena ini banyak foto booth, kalau yang mana F&B sama busana, ya terus yang lain F&B. Kalau Lisa apa F&B-nya? Kayak sin gitu. Sikit. Oke, berarti ayam bumbu. Oke, terus apa lagi F&B? Lontong. Non F&B apa? Lilin Alpan Rapi. Terus mana dari F&B dari mana F&B? Farel itu dimsum itu ya? Oh, ini soft cookies ya. Itu depannya Farel apa F&B-nya? Minuman apa? Oke. Yang lain? Yang F&B ada lagi? Ini orangnya banyak tapi kayak nggak ada. Jadi saya apa? Oh, itu kamu kan kelompoknya Stacy. Iya, saya Mana orangnya? besok. Itu bikin produknya. Oke ya. Ya, teman-teman, mungkin teman-teman familiar sama brand-brand yang sudah saya infokan di depan ya. Kalau teman-teman tahu dulu tuh lagi viral produknya dari Rans Entertainment itu, kalau tahu dulu masih musimnya minuman serba mangga gitu kan. Tapi kalau sekarang yang viral tuh minuman itu kalau saya lihat ya. Kalau kopi itu sudah lama. Tapi kalau sekarang kayaknya banyak yang baru tuh yang bisnya tea ya, terus kemudian yang baru tuh apa sanca yang di itu dengan plaza itu kan bisnya tea ya. Terus ada Tizi, terus ada teman-teman FBI itu ada jualan peling tea di depan gitu kan. Terus apalagi yang viral, produk yang viral menurut kalian saat ini apa selain minuman? Mungkin kalau makanan yang viral itu kalau pastry sudah lama ya viralnya ya. Apalagi ya? Oh, kalau foto booth itu di setiap distro, di setiap outlet fashion itu seringkali sekarang udah ada foto boothnya ya. Terus kalau misalnya kita ke jalan kunjungan itu sudah ada banyak foto booth. Di kafe juga selalu ada foto booth gitu kan ya. Itu kan tren-tren saat ini yang sering kita temui. Itu apa lagi yang sedang viral sekarang? Coklat. Coklat apa? Oh iya, coklat Dubai. Pistachio sekarang udah gak turun tapi karena sudah mahal kan. Dulu kan harganya kan selalu ratusan ribu ya, tapi sekarang ada trennya coklat Dubai yang harganya murah di bawah 100 ribu gitu. Cuma nggak tahu pistachionya kayaknya bukan pistachio asli gitu ya. Nah, terus apa lagi ya? Ini Bika Ambon ya kan, terus yang daerah tradisional yang sudah mulai melejit lagi, lapis legit gitu kan ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita melihat tren-tren tersebut, selalu sekarang produk itu habis trending, terus kemudian nggak lama turun. Itu kira-kira kenapa ya? Itu viral. Kenapa kok dulu tuh orang itu
selalu kalau kecuali kopi. Kalau kopi itu sekarang udah jadi kayak kehidupan kita gitu, kayak part of Style. habitnya kita. Jadi sebelum kuliah beli kopi dulu. Terus setelah pulang kuliah harus beli kopi dulu misalnya gitu. Mau lembur beli kopi dulu. Nah, tapi kira-kira coba siapa Tresya ya. Kenapa kira-kira ada produk viral terus kemudian terus tiba-tiba gagal? Nggak ada kabarnya lagi. Contoh apa produk yang dulunya viral tapi itu nggak ada kabarnya lagi. Es kepal kopi. Es Milo kepal. Milo kepal. Dalgona. Ya. Terus ini apa? Kroffel, ya kan? Kroffel ini dulu kan booming banget, tapi sekarang biasa aja. Nah, kira-kira kenapa? Nah ya, kenapa kira-kira tren itu nggak bisa tahan lama gitu? Salah trennya atau salah brandnya? Karena sebenarnya kalau kita ngomong tentang kopi yang dari dulu sampai sekarang sustain itu apa? Kopi tuku. Itu dari dulu banget waktu awal-awal trennya kopi gitu. Culture-nya kopi itu kopi tuku udah ada, terus drama itu barusan. Katura ini sudah lama, tapi udah nggak terlalu viral lagi. Apa? Drama, ya drama sudah lama. Kira-kira kenapa? Itu salah brandnya atau salah trennya? Orang-orang konsumsinya udah, kalau sekarang tuh kan orang-orang pengen nyobain, trennya kroffel orang pengen nyobain, tapi itu sudah tahu rasanya biasa aja, ini udah bosen gitu kan, ditinggalkan gitu kan. Nah yang bertahan apa? Kalian tahu merek ini nggak? Dolet yang gitu. Itu kan dulu kan soft cookies itu jadi sesuatu yang trending, makanya Farel bikin juga kan. Nah tapi Dolet itu akhirnya sekarang sepi banget. Nah ini sebenarnya kesalahannya pada trennya itu sendiri atau pada brandnya? Kenapa? Ya, kenapa kira-kira? Aduh. Kan brand itu kan ada masanya juga. Ya. Ada ibaratnya kayak gosip lah. Gosip terbaru hari ini. Maksudku kan ada masanya juga. Ya. Setidaknya kita itu harus mencari hal-hal yang baru. Oke. Ibaratnya jika kayak gitu setelah itu kan SSD. Harus menyesuaikan ya, harus adaptasi sama selera pasar sekarang. Jadi kenapa kopi tuku tuh bisa bertahan sampai sekarang dari awal dulu tren dari street coffee atau online coffee yang affordable sampai sekarang kopi tuku tuh masih bisa sustain. Di saat kopi-kopi yang lain itu sudah gulung tikar gitu. Karena ada banyaknya kopi-kopi yang lain jualan. Kenapa kira-kira Ricci? Karena nggak terlalu ribet di produk, kalau di produksi branding sama mungkin banyak kolaborasi. Oke, sama mempertahankan cita rasa kopinya. Makanya kalau F&B itu yang paling utama adalah kalian ya kualitas dari produk kalian sendiri rasanya. Nah, kalau yang terjadi sama Dolet, kenapa? Dolet itu sebenarnya enak, tapi untuk harganya di kompetitor lain membuat produk yang sama dengan harga lebih rendah. Nah, disitulah dia mulai agak goyang sedikit gitu ya. Kalau kalian pergi ke kayak Papua sudah mulai sepi lagi gitu kan. Nah, belum lagi kalau dulu kalian tahu nasi kulit ilegal itu kan rame banget kan. Dadar beredar punyanya cabai mati. Babi Cabita. Oke, itu. Ya, tapi sekarang udah mulai agak sepi dadar beredar ya. Intinya betul seperti katanya siapa? Leo bilang orang itu kan bosenan ya. Jadi memang kita ngikutin apa yang lagi tren saat itu. Tapi kalau suatu brand itu nggak bisa ngikutin ya, yang udah ya nggak bisa bertahan lagi. Itu kalau kita sebagai UMKM itu pastinya tantangan utama kita. Nah kalau yang saya contohkan di sini adalah punya Rans Entertainment yang mereka pemodalan cukup besar. Artis aja jualannya seringkali gulung tikar, apalagi kita yang biasa-biasa aja. Ya gitu kan ya. Nah makanya teman-teman nanti gimana caranya bisnisnya kalian itu masih merintis baru memang sekarang. Tapi paling enggak kalian harus melihat observasi tren di media sosial atau dimanapun itu gimana kalian bisa menyesuaikan taste dari market.
Makanya kenapa kalau menti saya itu selalu saya fokuskan kalian observasi dulu. Jangan cuma asal survei teman-teman yang di kampus aja. Jangan cuma survei yang sudah kalian kenal ya. Mereka jawabannya pasti akan sama gitu kebanyakan. Karena teman-teman kalian sendiri. Kalian juga perlu survei observasi ke media sosial yang lagi ngetrend sekarang apa. Gitu kan, agar kalian bisa nyesuaiin taste dari marketnya seperti apa sesuai dengan target market yang kalian tuju. Ini contoh-contoh aja sih yang banyak yang belum nikah dan saya latih. Nah, harapan saya kalian tuh sudah mulai tahu modal yang kalian siapkan saat ini. Sekarang saya tanya, Farel, udah siap modal berapa untuk nanti menjalankan bisnis soft cookies yang katanya sudah dibuat ramuannya sejak lama itu sejak 2025. Katanya sudah lama kan? Saya sudah bikin ini kalian udah bikin resep dari soft cookiesnya lama gitu kan ya? Tapi sejak Februari itu ya nggak lama, Februari 2 bulan yang lalu. Hah? Lama itu Alexis Brian ya sejak 2003. Vincent Maestro 95. 95 itu lama. Lebih sebulan. Gimana? Modalnya berapa Farel? Kenapa? Enggak langsung aja, modal yang mau disiapkan untuk total Tidak terlalu juta. 3,7 sih. 128 ribu anggota per anggota. Berarti totalnya sekitar 1,5 kalau dikali 8. Oke, makanya teman-teman di sini ada 3 keputusan yang harus kita coba fokuskan. Yang pertama, keputusan investasi jangka panjang. Kalau memang bagi teman-teman yang bisnisnya ini mau long term. Jadi misalnya kayak memang tadi Ricci sama Warren ini pengen bikin brand busana. Ya, jadi saya ngikutin itu istilah aja busana ya. Misalnya mau ada busana dengan model Warren gitu ya. Modelnya pakai kaos dan celana cutbre gitu misalnya. Nah ini tapi pengen sustain, pengen nanti ke depan pengen bikin online fashion sendiri, pengen dipasarin melalui Sogo dan lain sebagainya. Nah ini berarti keputusan investasinya harus jangka panjang karena akan ada banyak aset yang diperlukan. Ya jadi nggak bisa per anggota cuma 128 ribu tadi seperti kelompoknya Farel gitu kan ya. Nah nanti yang kedua ada pemodalan jangka panjang. Ini misalnya kalian nanti rencananya mau urunan aja. Per orangnya berapa, modal sendiri, bootstrapping gitu, atau kalian pengen pinjaman ini enggak, kalau misalnya kalian teman-teman ini biasanya suka pinjamnya bukan ke bank sih, pinjamnya ke orang tua biasanya ya kan, pinjam 1 juta buat pameran gitu kan, pinjam 500 ribu buat pameran gitu kan. Nah itu yang keputusan pemodalan. Nah yang ketiga untuk operasional, ini jangka pendek. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli bahan baku untuk basar pas Unofest aja, itu kan jangka pendek. Nah teman-teman, 3 keputusan ini perlu kalian kasih potret landscape. Perlu kalian skip aja ya. Saya soalnya suka langsung praktek langsung. Kalian perlu sekarang tuh perlu menentukan kira-kira kemampuan per kelompok itu. Menyiapkan 3 keputusan penting tadi. Maksimal tuh berapa rupiah gitu. Di sini. Kenapa? Karena terutama yang keputusan nomor 3 jangka pendek. Kita harus menentukan untuk bisa bisnis ini beroperasi. Paling enggak kita minimal butuh berapa? Nanti gitu. lihat-lihatan ya. Nah kalau teman-teman ada di depan. Ini ada kaos 15.000, yang tengah 300.000, yang kiri 8,850 juta. Sama yang ada busana ini Rohan, ya Warren, Ricci, ya. Menurut kalian, kenapa kok 3 kaos putih yang berbeda ini punya harga yang berbeda? Ada yang 15.000, ada yang 300.000, ada yang 8 juta. Bisa. Oke, kenapa target Nanti tinggal pasarnya? masuk no template-mu itu. Potret gantian itu, new template. Oke. Nah itu. Nah. Sip. Itu Harga baku kain termahal itu berapa sih untuk membuat kaos putih polos? 1 katun kombet 30S
Biasanya normalnya kalian beli kaos yang katun combat itu 110. berapa rupiah gitu aja. Paling mahal kalian beli berapa rupiah untuk sebuah kaos katun combat 24 sampai 30 S. 150 sih. 200 sih. Paling enggak let's say 250 itu aja. Baru kamu beli kaos itu berapa 200. harganya? Iya, pakai kaos. 300 ya, mahal ya gitu. Jadi anggap aja 300.000. Tapi kenapa kok harga 8 juta juga masih laku? Ini ya, kalau yang kanan sendiri ini merek dari konveksi kaos polos kapasan ya. Kalau yang tengah ini merek Pahi, tahu ya merek Pahi pakai apa hari ini. Jadi dia memang bukan brand sendiri, tapi dia kayak baju-baju yang dijual itu brand-brand lokal yang memang sudah bagus banget menurut pasar kayak gitu. Terus kalau yang kiri sendiri ini merek Gucci. Nah yang paling mahal ini aspek apa? Tapi betul kata Rohan betul, karena mereka punya segmentasi yang berbeda. Dia dari konveksi kaos segmen ke B2B gitu ya. Memang orang-orang yang pengen usaha, pengen memang beli katun polosnya untuk mereka rebranding. Makanya dia pasti cari kaos polos yang murah-murah aja nggak apa-apa. Seperti kalau kalian tuh misalnya suppliernya di Citytex, ya. Citytex itu kalau polosan sama brand sendiri paling nggak sampai 50 ribuan, kalian jualnya 125.000 biasanya kayak gitu, ya kan? Nah terus kalau misalnya yang tengah ini karena biasanya produk-produk dari local brand yang memang kualitasnya terbukti bagus, 300.000 terus keren dipakai sesuai tren saat ini. Jadi orang beli kayak weather 300.000 itu is okay, gitu kan ya. 600.000 mungkin oke juga weathernya. Tapi kalau yang 8 juta, kenapa juga masih laku? Padahal kita tahu kain katun tuh mahal-mahalnya, walaupun kita dapat dari pabrikannya, itu 500.000 pun tuh nggak nyampe. Tapi kenapa dia bisa jual langsung berkali-kali lipat? Ya? Ya. Apa yang eksklusif? Mungkin tidak banyak orang yang pakai seperti itu. Kan kadang brand-brand ternama itu ada yang produksi beberapa. Jadi dia juga selain jual nama brand, eksklusivitas dari produknya sendiri juga dipertahankan. Ya, jadi maksudnya kalau itu kalau itu limited edition lah ya kalau untuk itu. Tapi memang kalau produk-produk high end yang termahal itu biasanya adalah dari nama brand itu sendiri. Ya karena mereka memang punya segmen khusus high end yang memang mereka beli baju itu bukan untuk kenyamanan yang pertama, tapi yang pertama kali itu mereka pengen untuk self esteem mereka, pengakuan dari status maupun jati dirinya, itu yang termahal. Itu yang termahal. Sekarang saya kasih contoh lagi. Ini dari, kalau tadi kan brandnya macam-macam ya, ada yang kaos polos, ada yang Pahi, ada yang ini apa, Gucci. Nah kalau ini brandnya sama, ini mungkin kalau kalian cocok udah tahu ya, ini sepatu Kompas. Dia ngeluarin seri yang basic, Geselo sama high ini 350-an something ya. Terus kemudian yang soalnya agak high itu yang retrograde 568. Terus kemudian ada yang paling mahal tuh yang Artwork 658. Nah pertanyaannya kenapa dalam satu brand yang sama pun juga ada banyak harga yang berbeda? Biasanya mereka penentuannya berdasarkan apa? Soalnya kan kalau yang Gaselo NHI yang kanan sendiri sama retrograde ini semua bahannya sama sebenarnya. Cuman yang berbeda adalah soalnya lebih tinggi sama ini apa sih ininya? Yang lebih tinggi ini dia lebih tinggi sedikit. Jadi kain yang dipakai agak lebih banyak. Makanya harganya berbeda, lebih mahal yang retrograde gitu kan ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa kok yang Artwork Jason Ranti ini yang harusnya dia harganya 350, kenapa dia bisa jual harga 658 dan itu sold out dalam hitungan jam? Kira-kira kenapa? Harganya awalnya 350.000, tapi begitu dia langsung launching dengan kolaborasi dengan harga 2 kali lipat lebih mahal, langsung sold out dalam beberapa jam. Kira kenapa? Kan banyak ya orang kayak gitu kan, banyak ya. Apa yang membuat produk-produk yang kalau secara kita pikir biasa gitu, harga juga nggak semahal itu gitu. Tapi kenapa sebuah produk itu bisa laku sold out dalam sekejap? Biasanya karena iming-imingan. Kira-kira gimana? Ya?
Seni apa? Sentimental Sentimental untuk di sepatunya. Yang bedain yang biasa sama yang kolek. ya itu iming-imingnya apa? Iming-imingnya sentimennya ke apa gitu kira-kira? Kayak kepengen kan sebenarnya udah jawab Rohan sih yang ini. Jason Ranti. Sama karyanya secara lagu. Ya, kayak ngerasa ini karyanya juga beda kalau produk-produk collab itu kan eksklusif ya. Kalau misalnya kopi itu yang collab sekarang itu yang aneh itu Fore sama yang Fore terakhir ini collab sama siapa yang agak aneh, agak lucu collabnya sama parfum ya Humans. Jadi Humans dia collab sama merek parfum itu terus dia collabnya itu pakai sirup mawar gitu kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi sekarang produk-produk yang sifatnya kolaborasi itu sebenarnya punya nilai kalau katanya Adi Busana Ricci ini punya nilai sentimental juga. Nah teman-teman kalian itu dalam satu kelas ini itu nggak apa-apa kalau mau collab. Misalnya foto booth itu sekarang sudah banyak ya. Kalau untuk Novest yang kali ini kemarin saya lihat di daftar itu ada 4. Sebenarnya saya tahunya 3, cuman ini ada satu yang Iya, aman. baru ganti produk ya, gini. Jadinya 4, kalau nggak 5 gitu. Nah, saya mau collab boleh, gitu. Terus misalnya ini ada ayam silin, mau collab sama sop cookies misalnya. Sop cookies rasa ayam pedas gitu, boleh. Eksklusif hanya 3 hari di Novest volume 6 gitu, itu boleh. Nambah. Gitu ya teman-teman ya. Kaget aja. Nah sebenarnya kalau produk itu nilainya kalau kita pikirkan aspek operasional, nggak semua produk itu harus kita hitung sesuai dengan harga pokok produksinya teman-teman. Karena kalau kita ngitung sop cookies itu paling berapa sih, paling dijual bisa harga 5.000. Tapi kan kita nggak tahu itu pakai mentega apa, sama kayak lapis legit. Kenapa kalau lapis legit itu ada yang satu kotak itu 60.000, ada yang harganya 1 juta. Nah kalau yang 60.000 ya wajar aja dia pakai menteganya biasa. Tapi kalau yang 1 juta dia pakai full Wisman dan juga aspek-aspek yang lain seperti proses produksinya yang satu persatu layernya itu dibuat sangat rapi gitu ya. Ada skill artisannya di situ gitu kan. Ada juga packagingnya yang eksklusif yang enak dibuat gift untuk orang lain gitu ya. Ada nilai-nilai yang lain yang bisa kalian masukkan ke dalam perhitungan untuk bisa membuat kalian itu menjual itu dengan harga yang pantas. Nah itu seringkali mahasiswa itu kalau curhat itu seringkali mereka takut nggak bisa jual itu kalau harganya nggak murah. Ya contoh, seringkali kalau saya contohkan yang kaos ya, karena di sini ada brand Adi Busananya Ricci Wear Taji. Kaos itu kalau dijual di kampus itu biasanya range harganya 100-125.000. Itu pun kalau saya tanya untungnya mereka cuma 10-20.000. Karena bikinnya di sini teks kapasitas produksinya mereka cuma beraninya bikin 15. Nah bayangkan mereka untungnya berapa kalau 3 hari cuma dengan margin nggak sampai 10%. Kayak gitu. Nah ini kan berarti kan ya jam berapa ya? Jam berapa ya? Saya nggak ketemu tempatnya Bu. Saat itu saya di PP. Saya yang paman bernama PP 52 kali. Hah? Dan itu tidak ada di Ubaya ini. Jadi saya muter 3 kali di situ. PP? PP 5.2. Ini kan BA. Iya, teman saya bilang PP. Makanya saya nyari. KP apa? Kamu KP apa? KPC. C. C. Bukannya PB itu memang seperti beda di FIK. Kamu nggak pernah masuk kan selama ini? Masuk. PB kan di FIK. Ada di namanya PP saya bilang. Ini kalian di PB kan? Kamu kelasnya di mana KPC? Hah? KPC apa? Di mana kelasnya? Pernah yang di FSK yang PB itu sama di sini. PB kan? PB kan kelasmu biasanya. Iya. Kok bingung nyari? Ya, tadi info dari grup temennya ada. Saya salah kasih info. Saya kira ini PB-nya ada beda. Coba baca. Bisa. Jadi saya tuh muter-muter di situ setengah jam tadi dari lokasi. Jadi Leo yang salah nih. Iya, ini salah. Emang kalau Pancasila tuh selalu sportif, memang salah itu salah. Maaf ya Bu, bukan saya sengaja. Ya, ini yang Harley Davidson ini dari mana nih? Oh ini beda lagi sama itu. Ya, saya balik lagi ya tadi.
Jadi banyak teman-teman tuh yang kayak nggak pede kalau misalkan jual kaos itu harganya kurang dari 125.000. Nah itu yang sering terjadi kegalauan di teman-teman yang bisnisnya kaos kalau pada saat Unofest kayak gitu. Jadi mereka harus menekan harga walaupun mereka marginnya cuma 10% dengan produksi per hari nggak sampai 15 piece, paling cuma 5 piece, jadi kalau 3 hari 15 piece, jadi itu nggak ada untungnya sama sekali gitu teman-teman. Nah, saya mau cerita pengalaman waktu Unofest 2, itu yang juara 3, itu adalah mahasiswa dari Fakultas Hukum. Dia jualan kaos dengan harga 250.000. Nah, ini saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa, kalau kalian mau jual apapun itu, masalah harga mahal atau enggak, itu tetap ada pasarnya di Ubaya kok, saya bilang gitu. Buktinya apa? Buktinya waktu Unofest 2 itu teman-teman dari Fakultas Hukum itu dia jual kaos 250.000 dan itu selalu sold out. Jadi dia total jual itu hampir 100 piece dalam 3 hari di Unofest dengan harga 250.000. Ini kan ada teman-teman dari Eva itu keren loh, Eva itu beberapa kali jual satu Unofest loh. Yang kopi sorghum itu dari Unofest volume 4 itu dari Hukum juga, kopi sorghum, si Ari dan kawan-kawan itu. Terus yang Unofest kemarin itu juara 1, bikin tas Eco Twist itu yang bagus produknya, juara 1 ya, dan itu harganya pun juga ya lebih dari 100.000. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman itu cuma pengennya harga yang murah karena takut nggak beli, ya saya balikan lagi, emangnya dengan harga murah terus kalian dapat apa gitu? Untung udah nggak dapet, kalian cuma capek aja, kalian nggak berani exposure terkait dengan kelebihan dari produk kalian sendiri. Kalian nggak pede. Kalau kalian nggak pede dengan kelebihan produk kalian sendiri, gimana kalian bisa jual banyak ke orang lain? Orang lain juga pasti nggak akan percaya gitu. Jadi misalnya nanti Farel, ini sampo case-nya ini udah lama saya buat, ini formulasi resepnya udah dari Februari 2025. Ya pede, yang penting pede dulu kan. Ya kan, jadi mungkin aja produknya Sofokis nanti akan terlihat shining, shimmering, splendid, dan karena dia yang jual pede semua gitu. Sama kayak Ari dan kawan-kawan itu kan dulu dia jual kopi sorghumnya, mereka semua nyentrik semua, dia jualannya bagus produknya. Kakaknya Brian ini dulu juga, si Alvin dulu juara favorit Unofest 3, jual puding 200-an piece, saya lupa berapa, bawa kulkas, bawa toa, dia di Unofest itu ya memang agak nggak sopan, jadi yang lain ketutupan semua karena dia teriak sendiri, ya dibeli kok pudingnya dengan berbagai aneka rasa, berbagai, tapi ludes semua pudingnya ya. Jadi tolong juga teman-teman harus pikirkan biaya pokok produksi ditekan nggak apa-apa, tapi kalau memang produknya kalian enak, produknya kalian itu bagus, sudah kalian riset, sudah pasti orang suka, kalian harus pede. Kalau enggak, kalian mau margin dari mana gitu. Memang kalau misalnya saya tanya gimana kaosnya sold out nih gitu, berapa sold outnya? 15. Loh ya jelas harusnya sold out, jangan sampai 15 pun kamu jual nggak sold out gitu ya. Kalau 15 berarti kan per hari 5 piece. Nah, ada sebenarnya gini, kalau kalian keberatan modalnya, kalian bisa mulai open PO dari sekarang untuk bisa tahu orang-orang itu responnya gimana terhadap desain kalian ya kan. Nanti baru kalau misalnya mereka beli pertama PO itu ada kira-kira kekurangan dari produk, kalian bisa reformulasi ulang kalau memang ada yang kurang enak, misalnya ayamnya silingnya kurang pedas bumbunya, sofukisnya kemanisan gitu, kalian bisa reformulasi ini atlet pencak silat ini gimana ya? Harus berdua ya? Iya, tadi foto-foto, sekarang baju keluar situ. Memang agak-agak lain ini, karena ini gimana? Apa? Oh, diperhatikan lagi. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita latihan memperhitungkan laba rugi teman-teman. Jadi gimana caranya bisnisnya teman-teman tidak rugi? Paling enggak ruginya tuh sampai selesai lah. Kalau mau dilanjutkan ya alhamdulillah, saya senang gitu ya. Saya paling enggak pas pada saat Unofest itu jangan sampai rugi gitu. Rugi itu gini ya, rugi itu kita nggak bisa nilai semua dari material gitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh gimana untungnya berapa? Gitu, saya tanya teman-teman, untung 500.000 gitu, 500.000, oke, tapi anggota kelompoknya 8. Nah, 500.000 dibagi 8, dibagi effort kalian sampai selama ini. Nah, itu kan nggak apa-apa, bukan berarti rugi itu nggak boleh. Bisnis itu biasanya awal itu rugi itu
kebanyakan iya, pasti. Kalau pas saya bilang pasti enggak juga, tapi mostly iya. Itu 3 sampai 6 bulan pasti belum balik modal. Kebanyakan seperti itu. Enggak apa-apa, itu belajaran. Tapi paling enggak ruginya jangan banyak-banyak. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati dalam memperhitungkan laba rugi nanti. Nah, teman-teman, saya ini aja ya, hitung dulu. Coba saya kita ke harga pokok produksi dulu ya. Ini ya, saya coba mau tanya dulu lah ya, mau tanya dulu. Yang mau dibuat contoh siapa? Bisnisnya siapa yang mau dibuat contoh? Yang mau dibuat contoh? Farel. Nah, ini Farel, ini Farel. Iya, Betul ya? betul. Serupa tapi tak sama. Dari sana pencak silat, yang ini fitness. Iya. Nah, enggak ikut apa sih? Oh ya, oke. Sekarang kalau saya kasih contoh kelompoknya ini jasa foto booth ya. Oke. Anggota kelompoknya berapa? 6, 7. Anggota kelompoknya 6. 6 orang. Oke, 6 orang. Kira-kira pengennya satu orang mau urunan berapa? Saya setelah hitung-hitung alat-alat itu kita dapat sekitar 500 sampai 600 ribu. Per orang. Iya, Berarti 500.000 per orang. iya, Berarti kalau 6 orang, 3 juta. iya 3 juta. berarti modalnya 2 juta ya? 3 dong. Ya, kontrol ya. 3 juta. Jadi, oh, 6 orang. Ini udah diajarin waktu aspek operasional kan, hitung HPP ya, PPP. Ini saya cuma lanjutin aja. Oke, sekarang ini ya, saya langsung hitung BPP-nya karena ini jasa. Saya akan sesuaikan ini perhitungan. Kalau jasa memang agak berbeda sama yang manufaktur teman-teman ya. Kalau misalnya perhitungan, kalau segini saya turunnya oke ya. Ini kayak enggak. Oke ya. Jadi kalau ngitung BPP gimana caranya? Direct material gitu kan? Ditambah apa? Direct labor tambah overhead gitu kan? Ya. Yang jadi di aspek operasional gitu ya. Karena anak manajemen gitu. Manajemen tuh. Kalau direct materialnya ayam silin itu apa aja? Ayam ya kan? Terus cabai-cabai yang nggak pakai aru tadi. Terus Tepung. tepung ya kan? Micin ya kan? Bumbunya gitu kan. Tapi kalau foto booth direct materialnya apa aja? Kamera. Enggak dong. Oh, Kamera nanti Print. sifatnya nanti sewa. Kertas print. Kenapa? Kertas print. kertas foto. Ya. Yang kalian bisa yang beli. Ini tapi ini ya, ini saya sesuaikan sama persiapan Unofest ya teman-teman ya. Kalau itu untuk bisnis yang untuk sustain itu beda lagi. Tapi ini paling enggak kita latihan untuk mempersiapkan kira-kira nanti pada saat bahasa 3 hari itu hitungannya kayak gimana biar kalian nggak rugi. Jadi ini saya sesuaikan sama kebutuhan untuk Unofest only. Nah, oke, direct material untuk foto, kertas foto. Terus apa lagi? Properti. Enggak, karena sewa. Apa lagi? Jadi kalau direct material itu kebutuhan saya kayak ayam silin ya. Ayam silin ini berarti direct materialnya adalah untuk satu porsi. Jadi untuk membuat satu porsi ayam silin bumbu pedas itu butuh ayam berapa? Nah, sama seperti untuk foto booth. Kalau untuk foto booth Pakai kertas. dalam Enggak pakai tinta. waktu 3 Pasti. hari itu membutuhkan kertas foto berapa? Anggap aja ini untuk kebutuhan foto berapa. Jadi kita harus DPP ini kalau bisa kalian harus punya target produksi. Anggap aja gini, untuk beli biji kopinya Drama Kopi 1 karung ini bisa untuk 1 tahun misalnya. Nah berarti ngitung BPP-nya 1 tahun, tapi kan kadang agak susah ya. Nah misalnya dalam biji kopi 1 kilo itu bisa untuk 100 cup kopi. Nah itu berarti kita sesuaikan perhitungan direct materialnya untuk 100 cup kayak gitu. Nah kalau untuk foto kira-kira 1 kali beli kertas foto itu minimal berapa? Yang harga murah.
1, Kan kadang-kadang mau beli kertas HVS satu Kita lembar kan nggak mungkin. 350 lembar. HVS yang harus satu pack. Aku ngasih satu berapa, rim Mbak? itu 1,5 berapa? ya? Itu kan 350 bisa untuk 800. berapa buku 1,6. dibuat dengan kertas itu. 1,6. Hah? Sudah beli 1,6. 1,6. Hah? Satu rollnya 1,6 Oke, anggap 1,6 juta. full. 1,6 juta. Dapat Saya belum tahu untuk berapa kali foto ya. 700 lembar itu bisa buat 700. berkali-kali. 700 lembar udah dapatnya. Oke, berarti kalau Vero sudah menentukan 1,6 juta, targetmu sebenarnya langsung untuk 700 jepret. Jepret apa? Cetak. 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 Berarti kalau jepret harus jepretnya 1.400 karena kalau cewek nggak bisa cuma jepret satu kali. Iya. Ya itu, gitu. Contohnya ini kan kayak gitu. Nah, berarti itu 700 apa yang namanya dia? 700 foto gitu aja ya. Oh iya, bis foto ya. Terus apa lagi? Saya mau ganti ke direct label ini. Fotografernya siapa? Direct label itu adalah orang yang berhubungan langsung sama produknya. Jadi kalau misalnya soft cookies-nya Farel, yang masak cuman Farel, ya berarti dia bakernya Farel only. Gaji Farel berapa? Teman-teman pencak silat mau gaji Farel berapa? Misalnya kayak gitu. Ya. Misalnya yang bikin ayam sili itu cuma Yang masih cuma 3 orang. yang saya Clarissa yang bagian goreng, ayam terus yang bagian bumbuin, ayam cuma Clarissa only. Ya kalian mau bayar Clarissa berapa? Nah misalnya kayak Ricci yang jahit misalkan Rohan terus ya udah ya Rohan kamu bayar sebagai penjahit berapa? Tapi itu idealnya seperti itu. Tapi kadang-kadang teman-teman KWI kan ya bagi tugas. Ya kalau enggak ya semua ikut masak misalnya. Atau dia merasa nggak usah dibayar tapi tugasku masak aja tapi kamu tugasnya ini ya bikin konten ya kayak gitu. Lembaganya kayak gitu. Jadi ini silakan didiskusikan berdasarkan kesepakatan kelompok. Nah, misalnya di kelompoknya Brian, fotografernya Bagian fotonya Brian. Brian. Mau digaji berapa untuk menghasilkan 700 foto ini? Untuk ya nggak ini, kalau saya nggak dibayar nggak apa-apa, misalnya dilakukan dulu nggak apa-apa. Nol. Tapi 100% nanti keuntungan untuk Brian. Kan itu kan kesepakatan kan teman-teman. Nggak apa-apa nggak dibayar sekarang, tapi karena saya sudah investor semuanya, saya foto saya sendirian semua harus untuk saya itu boleh. Kita kalau saya sih mikirnya bagi rata sih. Nah, iya, enggak, misalnya dia ada, Gini. misalnya ada yang mau diberikan ke Brian untuk dia karena foto itu kan sampai berjam-jam 3 hari kan. Masa Brian terus yang foto? Mungkin 30% dari untungnya. Jadi Oke, berarti saya nolkan ya. ya 0 dulu aja. Ini saya nolkan ya. Fotografer, tapi saya coba masukkan ini ya. Saya coba masukkan 260.000 3 Iya. hari. Oke. Menarik nggak? 150 itu sehari. 3 hari. 250. Ini belum ditulis. Ini ya, kalau misalnya yang ayam silin, nanti ya berarti ya sama juga yang bagian masaknya siapa. Nah kalian jangan, ini saya nggak ngomong enak nggak gitu, ngomong Mas. gaji. Direct labor itu kan tenaga kerja Baik, langsung. 7. Maksudnya tenaga kerja langsung ini orang yang berhubungan langsung sama produksi aja. Jadi kalau kalian makanan ya orang yang masak. Kalau orang yang foto ya berarti yang fotografernya. Gitu. Atau misalnya kalian punya orang yang memang bagian sound lighting, kalau kayak di Maestro ya itu orang yang skillnya langsung ke bagian produksi itu. Terus habis itu dari Maestro overhead. Nah ini overheadnya kan untuk listrik kan paling sewa ke tim panitia. Saya anggap cuma listrik aja kali ya. Kan kalau bisa foto listrik pada saat hari H butuh berapa? Berapa watt? Saya anggap 100.000 ya. Kalau saya panitia 100.000, kalau ada tambahan 100 watt lagi di atas 100 watt itu ada tambahan 100.000 per 3 hari. Kalau kayak ayam silin sama soft cookies, overheadnya apa? Tahu kan ya overheadnya? Biaya yang muncul akibat adanya produksi tersebut, kayak misalnya listrik, air, gitu. Kalau misalnya kayak fashion ini mungkin nggak ada overheadnya karena mungkin kalian lempar tuh ke penjahit semua. Jadi mungkin kalian ini kaos atau apa? Misalnya kaos atau dress atau kayak misalnya busana transformer gitu. Apa? Oh berarti bukan busana, tapi aksesoris. Gimana sih aksesoris? Sabu. Mobil. Bukan. Oh sabun. Ya.
misalnya mungkin busana. Salah satu. Ya. Nah, maksudnya kayak sebenarnya kalian nggak bikin semuanya, tapi kalian lempar ke penjahit sama kalian lempar ke vendor, kalian terima gaji, ya udah berarti kan nggak ada overheadnya. Itu berarti nol, kayak gitu ya. Nah, ya. Nah, tadi ini total berapa? Ya misalnya saya total, coba di total, padahal dan kawan-kawan total 1,950. 1,950 juta bagi 700. Bagi 700. 2,78. Jadi berapa? 2,7. 2.700. Ya. 1.950 Oh, iya. juta dibagi 700 piece. 2.700. 2.700. Oke, jadi teman-teman coba kalian mulai hitung juga ya. Ini kan hidupnya sama kelompok yang masing-masing ya. Paling enggak HPP itu ada biaya pokok produksi itu adalah biaya yang kalian keluarkan untuk membuat satu porsi soft cookies, untuk membuat satu belt ya, untuk membuat satu jepret foto yang diberikan langsung ke customer kayak gitu ya. Itu kalian harus bisa tahu nanti BPP-nya berapa gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian kita mulai hitung ini ya teman-teman. Nah, beban operasional ya. Jadi beban operasional itu adalah biaya yang kalian keluarkan untuk produksi sampai dengan persiapan festival dan festival itu selesai. Itu operasional dari mulai kalian itu planning bisnisnya seperti apa, bikin R&D-nya kayak gimana, terus prototipe-nya, MVP-nya sampai dengan jual pada saat Novest dan selesai. Nah, kita coba ngitung sini ya. Nah, ini beban operasional. Kalau kita lihat di sini ada beban umum dan administrasi yang terdiri dari gaji, suplai kantor, beban peralatan dan sebagainya. Nah, ini kita coba sesuaikan ke Unovest lagi ya. Kalau gaji saya coba nggak masukkan karena biasanya teman-teman nggak pakai sistem gaji karena masih rintisan dan memang bareng-bareng banget gitu kan, harus bagi tugas nanti tinggal dibagi rata misalnya kalau kayak kelompoknya Vero. Nah, tapi di sini saya coba beban umum kira-kira apa aja beban umum dan administrasi yang keluar apa? Beban umum dan administrasi pulsa. Teman-teman misalnya mau ada telepon vendor, sabuknya sudah jadi belum, bisa dikirim kapan misalnya gitu. Nah, harus ada satu orang yang memang kalian isiin pulsanya untuk bagian telepon misalnya gitu. Atau sekarang nggak usah telepon kan bisa beli ongkir pakai Shopee. Jadi berarti nggak usah gitu. Tapi paling nggak dia dikasih bekal kuota misalnya 50.000 atau 25.000 untuk isi kuotanya untuk WhatsApp atau untuk pesan online yang lain gitu kan ya. Nah, itu berarti di sini ada telepon atau kuota, pulsa atau kuota dia. Mau dibajetin berapa? Atau nggak usah karena sudah pasti kuotanya lebih unlimited. Atau kalian kasih 50.000 atau 25.000? 20 cukup sih. 3 hari. Ya. Pakai tri. Terus apa lagi? Ini kalau kalian mungkin sering mondar mandir pakai mobilnya bareng misalnya pergi apa sampai apa bensin. Nah, misalnya ada nggak bensin? Itu dihitung teman-teman, makanya dalam satu kelompok tolong tunjuk manajer keuangannya yang bagian keuangan. Ya kalau saya nggak pakai kata bendahara itu dalam bisnis ya berarti dia bagian finance-nya yang merekap segala macam pengeluaran yang ada dalam tim. Transport mau dibajetkan berapa? Bensin. Kakak sampai habis.
Berapa? 200. 200. Oke. Terus mungkin ada ini, ada bikin itu apa, beli alat tulis perlu nggak? Apa nggak usah kayak udah, karena masih musim kan bikin nota. Mungkin kalian bisa kirim itu lewat email, itu kan bisa ya untuk mengantisipasi biar nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kalian pengen ada alat tulis di sini nota dan alat tulis nggak apa-apa juga. Nah, misalnya kalian budgetkan aja nota alat tulis 25.000 misal ya, atau 20.000 lah. Ada lagi nggak biaya administrasi misalnya teman-teman kalau admin nggak ada ya, sih cuma ini aja deh. Nah terus sekarang beban penjualan. Nah beban penjualan. Kalau misalnya teman-teman ini mau ada ads Instagram atau di TikTok, ya kalian berarti masukkan ke beban penjualan. Artinya Betul itu. segala macam promosi yang kalian itu buat dan kemudian ada biaya di dalamnya, itu masuknya ke beban penjualan. Nah kira-kira kalian ada nggak butuh biaya apa kalau bikin promosi? Misalnya kalau untuk sustain bisnisnya keberlanjutan untuk jangka panjang kayak Maestro ini kan mungkin ada ads-nya ya, tapi nggak pakai ads Instagram, Facebook, Dikit. TikTok dikit. Nah itu kan masuknya ke beban penjualan. Tapi kalau kalian untuk Novest, kira-kira mau pasang ads atau enggak? Atau misalnya kalian pengen cetak brosur ya, walaupun brosur sekarang udah nggak terlalu ini, cuma ya mungkin kalian atau ini sekarang itu kan musimnya bikin freebies, kayak misalnya stiker, ya terus apa mau bikin keychain gitu sebagai promotion tools. Nah itu kalian bisa masukkan di sini. Nah kalau coba ini kalau Kebobot ada promosi yang mengeluarkan biaya nggak? Kira-kira apa? Kita nggak ada itu. Cuman mungkin kalau iklan kayak buat di TikTok itu sekali ads mungkin 50.000. Tapi memang mau pakai itu. Enggak sih kayaknya. tapi itu aja biar ada isinya. Iya. Boleh. TikTok ads gitu ya. Mau berapa kali? 3 kali. Tapi 50.000 nggak ngefek 50.000 cuma berapa? Iya. 100.000 biasanya, tapi nggak apa-apa ini kan dari isinya. Iya. Kalau 3 kali ya berarti 150.000. 150. Nah misalnya mau ada bikin stiker ayam, nah itu masuknya ke sini. Kayak stiker yang dibagikan ke freebies-nya, itu masuknya ke sini. Ya terus misalnya mau ada komisi untuk salesnya karena jualnya banyak, nah itu bisa masuk sini. Cuma kan kalau kalian biasanya nggak ada karena sistemnya adalah bagi rata lagi. Oke. Terus kemudian kita hitung biaya yang 3, sewa. Ini masuk semua. Nah, sewa ini tadi sewa pajak kamera. Terus apa lagi? Printer. Printer. Terus Kalau sewa sebenarnya ini teman-teman, kalau misalnya perhitungan untuk bisnis kan sewa ini sewa lokasi outlet, maksudnya mau kontrak ruko di mana gitu, itu masuk sewa. Tapi karena ini Bu Novest kalian nggak bayar sewa, nah berarti sewanya kalau misalnya ada aset yang disewa, kayak misalnya mau sewa wajan untuk goreng ayam, ya terus ini kan sewa untuk kamera, printer, apa lagi? TV. TV. Kamu dari materialnya kan ini, chain-chainnya itu. Katanya mau dibuat kayak aksesorisnya itu. Iya masih belum fix sih. Berarti di sini masih nambah. Iya bisa jadi. Iya masih ya, nggak bisa jadi. Emang kan konsepnya chain kan berarti kan di sini ada banyak itu kan dari material. Iya. Karena output jadinya langsung berupa souvenir itu kan. Iya. Itu yang itu. Ya anggap aja kertas foto dan ini saya bikin 2 juta ya. Iya sama aksesoris. Ini kalau ini lagi 2250, 2350, 2350. Satu enam. 2350 bagi 700. 3.357. 300. 357. Sewa kamera berapa? Berapa kamera bro? Satu kamera. 300.000 lah. Satu hari. Set. Satu hari. Set. 300.000 satu hari. Bu. Oh bukan. Satu acara. Oh satu full acara bu. Iya. 300.000. 100.000. Kamera TV. Terus printer? Printer 1,8. Terus ini? TV, biro TV.
Asli 550. 250 Buat monitor. Supaya besar. Oh ya teman-teman, Toko lain kan ya, nggak ada. teman-teman juga jangan lupakan biaya dekorasi ya teman-teman ya. Jadi kalau ada dekorasi, beli balon, beli tulisan-tulisan bunga-bunga, nah itu masuknya ke beban penjualan. Jadi ini saya coba anggap aja nih, biar nggak lupa teman-teman kan, karena contoh kalian juga. Biaya dekor booth, budget berapa? 300. 300. Oke. Nah maksudnya ke sini. Tapi kalau misalnya dekor boothnya ada yang cuma pinjem papan nama tulisan sabuk kulit asli dari Surabaya, bentuknya itu cuma sewa, nah itu masuknya ke sewa. Tergantung ya dia. Terus biaya sewanya aja. Apa itu? Yang mana? Kamera printer TV aja. Iya lighting. Lighting berapa? 150 wis. 150. 150. Terus? Tripod-tripodan? Gak usah. Ya, tripod. Emang kalau tripod ini modelnya banyak juga. Banyak. Ya, tripod berapa? 50. 50. 50.000. 50.000. Terus? Karena tripod pinter. Kamera udah sama lensanya? Udah. Semua nih. Udah sih. Yang mana? Sama backgroundnya termasuk kayak Iya. iya tempatnya Iya. foto booth. Iya, masuk. Iya. Background berarti. Iya background. Dekor. Berapa? Background. Nah ini udah mahal. Iya 500. 600. Teman-teman juga mulai mikir ya, kira-kira mau sewa apa aja? Pakai Waktunya soft ban cookies, banner mungkin ya, sewa soalnya. open. Oh sing itu. Oh, sewa. Terus Kayak misal ngeprint banner sekitar 600. Tapi nggak di print, masa di print? Kan polosan tuh. Oh, air fryer bisa. Air tapi lama loh. Tirai yo, wis tirai. Merah. Tirai. Estetik clip pakai Jadi clip-clipan. air fryer itu kendalanya nanti lama. 10 menit. 10 menit per porsi. Tergantung kalau ini soalnya fry dari mentah. Kalau digoreng duluan biasanya 10 menit cukup ya. 10 menit masih cukup. Kalau 15 terlalu lama nanti customer nunggu. Enggak, customer nunggunya kelamaan juga, ada yang nunggu sampai 15 menit udah lapar gitu. Background berapa? 500 Bu. Terus ada lagi? Sudah. Sudah, oke. Jadi teman-teman, terus kemudian penyusutan aset tetap. Ini saya kosongkan karena kalian nggak beli aset ya. Ada yang beli aset nggak? Kayak kemarin tuh ada yang memang beli wajah khusus pada satu noves, tapi itu untuk aset tetapnya kelompok. Iku kabeh Jadi tak nanti diisi kecuali printer ya, ambek apa lah ya. penyusutannya. Tapi kalau kalian biasanya nggak beli aset tetap. Hitung-hitungan sponsor. Ada yang beli aset tetap nggak? Jadi beli khusus untuk Kayak pameran. kayak Ada nggak? hitung-hitungan tuh. Tapi yang Kamera dikategorikan lu aset kurang, ya, kayak kamera peralatan gitu. yang memang mahal. Ini sudah ya. Kurang mana siji mana? Siji tok. Tapi lagi nih anjing sidone foto-foto. Sido. Satu tok. Tak jadi fotoku. Kan foto gue belum pasti. Sing kita mau ganti ubah produk sing nambah gantungan. Mungkin kalau penggorengan yang mungkin harganya 500.000. Oh, kompor gitu. Penggorengannya ini apa? Sebenarnya gini, aplikasi kan sudah ada. Nah, itu butuh aplikasi Canon atau aplikasi Sony buat connect buat ambil data. Karena kan Kalau kalau nggak mau penyusutan itu kan pakai di wajar, ini bisa SD card kayak ribet. handphone ya, handphone itu kan sekarang SD card sudah ribet dari 5 copot, juta. pasang, Tahun depan copot, sudah harganya kan turun jadi misalnya 4 juta gitu. Berarti kan ini kan Cik langsung ada file turun cik nanti langsung kan ngetik. kalian nanti penyusutan. Kalau wajar saya 500.000, masa pakainya Kalau lebih 1 tahun, anggap aja Ada 5 kabel. tahun. Berarti ya Juga 500.000 supaya ceklik-cekliknya langsung 5 tahun. bisa di Bisa aplikasi bisa Canon. di laptop ngecek itu. Terus itu hasilnya yang penyusutan Kan ini. harusnya ikut connect nang sing apa laptop full itu kan. Jadi Jadi misalnya iso 500.000. itu deh. Nah, si foto booth sing tak omong biasa itu mereka pakai mini PC. Jadi foto booth biasa gini ya. Pakai ada monitor gini, terus dibawa ada tripod gitu. Dia penyusutan kamera untuk dipakai selama 3 hari. Misalnya dia kan mengurangi masa pakai lensanya misalnya contoh. Misalnya di sini kalian
Baguskan 50.000, tapi harusnya nggak ada Iya. kamera. Tapi kalau wajar misalnya nanti memang 500.000. Nah, si tadi itu kan ada layar. Layarnya kan buat monitor preview kamera. Ulang ya, pencet ulang gitu kan. Nah, ini itu terhubung ke mini PC. Mini PC itu dan kameranya di atas itu dihubung pakai kabel datanya itu pakai mini PC tadi. Dari ini nih bisa diulangi kan, minta foto nih. Ini toggle lihat dari aplikasi tadi itu. Hasil foto. Nah, ini 3 device ini terhubung. PC, monitor, sama kamera. Pakai 2 aplikasi. EOS Canon sama DSLR foto. Iku sing di PC nih. Nah, ini sudah tak install. Sing kan Canon belum. Canon gampang. Gratis. ono gratis. Kamu masih bisa, tak coba itu nih. Nah, masalah ini bautku copot toh. Jadi dia lek ditutup. Nih, apa? Kepetek. Kayak kepetek tombol power jadi mati. Kasih dipakai. Bisa. Jadi literally taruh toh. Kalau di Ya segini. Laptopmu tak monitor pakai AnyDesk. Tak install supaya kamu bisa tahu gambaran besar. Lek mau ya. yo kita nyobain aja. Oh ya, ini dari situ ya. Karena sekarang harus install. Boleh. Itu tapi metode penuntutan gaji lulus ya. Yo hargi ini. Keluar katanya. Gak sadar aku. Kalau masa pakainya cuma 1 tahun ya, misalnya beli yang murah, masa pakainya kadang 1 tahun udah rusak gitu. Ya, dipakai lagi gitu, berarti kan lebih besar kan per tahun itu dan per 3 tahun. Oke, teman-teman, habis itu yang kelima biaya overhead. Biaya overhead ini yang bukan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk produksi, tapi untuk pameran. Contohnya ya listrik tambahan untuk pameran kalau ada, atau mungkin air yang harus dibayar tapi ya bayar karena kalian butuh cuci piring terlalu banyak untuk soft cookiesnya misalnya kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti nol. Ini listriknya tadi anggapannya di sini sudah kan ya, sini sudah listrik, yang ini nggak perlu listrik lagi karena kan listriknya ini sudah untuk pemakaian produksi kan, nggak ada listrik tambahan jadi nol. Oke, sekarang coba dijumlah. Ayo saya jumlah dari atas sampai bawah, itu yang jumlah 240.000 ini, 240.000 ditambah 450 tambah 2,1 juta tambah 400 tambah 500 tambah 10 berapa? 550 tambah 3,750 750. Oke, ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan sudah hitung biaya pokok produksi, kalian hitung biaya operasionalnya berapa. Kalau sudah ketemu biaya operasionalnya berapa, kita coba hitung biaya keseluruhan ya. Jadi ini harga jual biaya total biayanya berapa? Dua 6,1.
700.000. Terus ini totalnya 6.100. Terus bagikan 700 piece foto. $8.714. 8.714. 714. Nah teman-teman gini ya, kalau kalian sudah ngitung biaya produksi, terus kemudian ini kok apa ini BPP. BPP itu biaya pokok produksi ya teman-teman ya. Biaya pokok produksi kalian menghasilkan satu porsi ayam, satu porsi sapu, satu piece sabuk, satu porsi sepupis itu nanti berapa? Kalian jumlahkan sama total beban operasionalnya berapa? Nanti ketemu total biayanya berapa? Kalian bagi sama kalau misalnya tadi proporsi, karena kan kalau kelompok foto booth ini kan dia tadi hitungnya belum per porsi. Per porsi ini kok mereka hitungnya per jepretan foto hasilnya. Nah jadi ini kalian bagi lagi ke 700 piece, maka ketemu hasilnya per foto itu minimum harga jual. Harga pokok produksinya itu masih 8.714. Teman-teman tahu nggak penentuan harga jual itu ada macam-macam teman-teman. Kalau yang kita praktekkan di sini namanya cost based pricing, artinya kita tuh menentukan harga jual berdasarkan perhitungan bahan-bahan baku kita gitu. Ya, tapi kalau kalian mau pakai market based pricing, udah dijelas deh. Market based pricing itu berarti kita coba penentuan harganya itu berdasarkan harga dari kompetitor. Contohnya kayak jualan kopi. Jualan kopi kan di depan kan ada banyak kayak Kelana, terus kopi apalagi yang di jalan-jalan keliling itu yang di keliling-keliling, kopi keliling itu kan banyak. Nah itu kebanyakan tuh kan mereka range-nya antara 8.000 sampai 15.000. Nah itu orang-orang yang jualan kopi keliling itu nggak berani masang harga lebih dari 15.000. Makanya mereka pakai harga market based pricing. Artinya berapapun jumlah harga bahan bakunya mereka sama beban operasionalnya, mereka menentukan harganya nggak boleh lebih dari Rp8.000 atau maksimal harus Rp15.000 misalnya. Karena mereka melihat harga kompetitor. Kayak gitu. Namanya market based pricing. Nah kalau kita di sini pakai yang cost based pricing, tapi kalau nanti teman-teman mau itu dirubah ke market based ya nggak apa-apa. Tapi makanya kita coba ini ya. Contohnya dari kelompoknya Carol ini foto booth. Harga biaya pokok produksinya mereka sama biaya operasionalnya itu ketemunya 8.714 per pieces foto. Nah di pasaran orang yang jualan chain atau aksesoris atau souvenir yang ada fotonya itu berapa harganya? Coba cari di shop. Harganya paling murah. Karena gini teman-teman, kalau jasa itu paling nggak minimal itu harus margin 100%. Jadi kalau misalnya ini teman-teman tuh satu foto itu sebenarnya harga pokok penjualannya itu 8.714. Ini belum ditambahkan margin yang kalau jasa ini minimalnya harus 100%. Berarti paling mudah ini harus aja harga jualnya. Ih, 50. Harga jualnya berarti minimal ya harus 17.000 Ribuan. Nah ini atau saya mau dimasak jadi 20.000. Tapi coba kalian cek souvenir yang ada fotonya itu biasanya bisa dijual paling murah berapa, maksimal berapa? 15. Kalau F&B marginnya biasanya berapa? Margin kalau F&B minimal 100%. Kalau ini kalau saya kebetulan UMKM, ini saya ngomong ke teman-teman UMKM dari binaan saya itu, margin itu jangan kurang dari 30% teman-teman. Jadi itu tapi gini ya, jangan langsung kalian tentukan margin 30% di sini. 30% itu kalau sudah dikurangi promosi diskon besar-besaran. Kalau di bawah itu, mostly itu akan lebih kebanyakan karena kalian belum bisa meng-cover beban operasionalnya. Kalau F&B, apalagi minuman itu kalau bisa ya minimal itu ya 150% atau 200%. Karena apa? Bahan bakunya air itu nilainya sangat rendah, sangat kecil. Kalau jasa itu memang bahan bakunya sedikit dari materialnya, tapi dia bebannya paling besar disewa. Karena kan ini bukan untuk bisnis pribadi yang jadi aset kan, tapi kan masih sewa, ini bebannya besar di situ. Kalau kayak Brian mungkin bisa jadi murah banget, terus udah punyanya Brian sendiri, asetnya banyak. Nah ini kalau secara cost based pricing. 50 sama.
20.000. 20.000. Tapi ini sudah untung 100% kok Mas ini. Mas Dian sudah 100%. Itu yang soft cookies mana aja? Ketuanya kemana? Ketua? Kan satu lembar besok dibuat banyak foto. Hah? Wah, itu lebih ribet lagi nanti. Ya. Hitungannya Jadi kayak gimana? relay. Souvenir paling murah berapa? Kalau yang ada fotonya? 15. 15. Paling murah 15. Nah, Paling murah. kalau saya ini mau di-adjust jadi 15.000, itu berarti harga promosi aja. Harga promosi nanti jadi 15.000, tapi hitungannya memang market based pricing, marginnya pasti lebih rendah dari ini. Gitu. Kita harga sewa ini kan nggak harus gitu. Sebentar, Harganya teman-teman lebih murah. ada yang naik sampai sini nggak? Kita jual lebih mahal. Kalian tahu hitungan kalau 30 ada Mas. diskon nggak promo? Bisa. Jadi misalnya gini, Soalnya kita ini kan satu foto anggap aja satu foto lembar kita buknya jual. Verul ini nanti dia jual 20.000 untuk dapat satu souvenir yang ada foto kalian yang cakep gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau beli dua, maka di sini misalnya saya kasih promo apa ya? Misalnya bukan baik itu kan ya, namanya apa? Jepret 2 gratis 1. Ya saya cek ya. Misalnya promosinya baik itu get 50% off. Nah, berarti kita coba hitung di sini. Kalau baik itu berarti kita hitung harga pokoknya dulu. Berarti kan harga pokoknya 17.000 kali kan 2 piece foto gitu kan? Berapa meter? 17.000 kali kan 2 piece foto. 34. 34.000 terus 50% 50 ini 34.000. Terus kemudian kalau customer bayarnya berarti 20.000 kali kan 2 40.000. 20 kali 2 piece 40.000. Terus di diskon 50%. Terus jadi 20.000. Nah berarti ini nggak reliable promo ini. Kenapa? Karena ini rugi yang kurang dari yang kalian keluarkan HPP-nya 34.000. Tapi customer dari cuma 20.000. Jadi jangan pakai promo buy to get 50% off. Gitu. Cari yang lain yang kalian masih bisa untung. Misalnya apa? Buy to get Buy 3 get 1. Hah? Buy 3 get 1. Buy 3 get 1. Coba ya. Buy 3 get 1. Ya berarti kalau customer bayarnya kan berarti 17 kali 4. Kalian pengeluarannya 17 kali 4 berapa? 17 kali 4. 51. Berapa? 51. 51.000. Terus customer bayarnya 20 kali 3. Kesalahan. Enggak. 60.000. Oh iya. Ya enggak. 68. Masih 68. 68. 17 kali 4 ini 60. Oh, 68. Salah ya kamu ya? 68 maaf. Enggak, ini harusnya HPP-nya kan ini 20. 8.000 bukan 17 itu sudah harga jual. Iya, sorry. 8.000, anggap aja 8.700 kali 2 piece berapa? Salah. 17.000, sorry benar. Ini bisa, oke. Sorry salah. Jadi kalian HPP-nya ini loh. HPP-nya 8.714 nih loh. Harga jualnya itu 17.000 tapi saya gunakan 20.000. Nah, misalnya kalian mau pakai buy to get 50% off, ya berarti 8.000 itu 17.000, customer bayarnya 40.000 kali 50%, 20.000. Kalian cuma untung 3.000, kurang oke sih. Kalian untung 3.000 udah. Ya, makanya jadi jangan dipakai sih. Jadi karena untungnya cuma profit per piece-nya cuma 3.000. Tapi kalau yang ini coba 8.700 kali 4 piece berapa? 8.700 kali 4 piece 34. Oh iya tadi ya, 34.000, customer bayarnya kalian 60.000, berarti masih ada marginnya, masih ada sekian 60.000 kurangi 34.000. Masih oke? Oke. Jadi mungkin bisa pakai promosi yang ini. Oke teman-teman ya. Nah ini yang maksud saya gini teman-teman, kalau kalian sudah hitung promosi
Jangan sampai marginnya kurang dari 30%. Saya cek ya. Marginnya 16.000 ini berapa persen dari HPP? Itu 26 Bu. 26.000 Bu. Oh iya bener ya kan? Mari sama. 26.000 kalikan 8 yang 8,7 ini berapa persen dari margin ini berapa persen? Kalau 26.000 berarti bagi 3, 26.000 bagi 3 itu berarti marginnya berapa persen? Masih di atas 30% nggak? 26 bagi 3. Iya. 86. 26 bagi 3. 8,6. Masih di atas 50%. Jadi masih aman. Nah, maksud saya tuh jangan kurang dari 30.000 tuh kalau sudah kalian potong diskon-diskon promo khusus gitu. Nah, kalau kalian sudah dari awal teman-teman KWI ini kadang-kadang salahnya tuh langsung margin di sini hitungnya 30% langsung. Lalu saya bilang loh, kalau kamu di sini 30%, misalnya kamu mau promo hari pertama semua beli satu diskon 20%, ya sudah habis marginnya cuma tinggal 10%. Gitu. Makanya kalian harus punya, kalian tidak apa-apa mau margin 100, 200%, tapi kalian kayak pura-pura bahasa promosinya kayak buy two get one, padahal memang kalian sudah perhitungkan semua di KPP-nya gitu. Kalian kan sering kan kadang-kadang belinya tuh beli aksesoris, ini belinya cuma keychain, tapi kalian gajinya banyak. Itu sebenarnya udah diperhitungkan di harganya dia yang lebih mahal. Tapi itu sebagai bahasa promosi untuk lebih menarik orang membeli keychain tersebut. Gitu. Ya mungkin itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah sekarang kalau nggak ada pertanyaan kita coba ngitung BEP ya. Kita coba ngitung BEP. Ya, jadi BEP itu adalah kondisi di mana teman-teman itu tidak rugi, tapi juga belum untung, gitu teman-teman. Jadi dia masih seimbang, intinya kalau kalian itu mau jual di atasnya harus, tapi keuntungan di atasnya harus, tapi kalau di bawah itu berarti kalian rugi. Nah, cara ngitungnya adalah total biaya dibagi harga jual. Total biayanya tadi berapa? Total biayanya tadi 6,1. 6.100.000 dibagi harga jualnya tadi 20.000. Coba hitung berapa? 6.100.000 dibagi 20.000. 305. 305. Iya, 305. 305. Besar kecil dah. Nah, 305. Artinya kalau nggak mau rugi, fotolah minimal 305 spread. Kalau kurang dari 305 piece, kalian rugi. Kalau mau nggak rugi ya langsung itu 300 itu semua ludes. Karena kalian kan ini kertas fotonya kan 200 foto, biar nggak rugi. Tapi ini masih kasarannya, saya nggak tahu nanti. Sebenarnya ada ini juga, teman-teman bisa ngitung juga target penjualan ya. Target penjualan. Targetnya per hari terjual berapa? Berapa foto? 50 dari kita. Itu 305 ya. iya. Iya berarti 100. 150. Per hari 150. Iya. 150 kali 20.000. 300. 3 juta. Ini aja, apa ini rumusnya? 3 juta. Omset yang diinginkan kira-kira berapa? Dalam 3 hari. Pengen kalian itu kan ini modalnya kan 3 juta. Tapi ternyata realnya 6,1 dia sudah masuk. Salah nih. Modalnya enggak mati ya. Turunannya kurang. Kalau emang perhitungannya kayak gini ya. Yang kalau yang asli bisa segitu Bu. Terus saya kok sampai 6,1 juta.
Kan Soalnya sewanya. sewanya kita ada sponsor. Oh, sponsorship Iya. gitu maksudnya. Iya. Ya enggak, tapi omsetnya pengennya berapa 3 hari? Atau jangan 3 hari, omset sampai dengan Unofest selesai yang dipengen berapa? 8. Apa? 8 juta. Gak apa-apa, kan ini kan ya kita Menangan aminkan tuh, ya. Oh iya, 10. 8 juta bagi 20.000 400. berapa? 400 foto. Hah? 400 foto. Ya. Ini ya teman-teman ya, jadi udah ketemu kelompoknya Feral. Kalau mau nggak rugi harus minimal 305 piece. Tapi untuk bisa mencapai target mereka omset 8 juta, mereka minimal harus 400. Jadi kesimpulannya jangan kurang dari 400. Karena kalau misalnya ini 400 kan 8 juta, ini kalian kan modal awalnya kan 3 juta. Berarti kalau misalnya ini tadi 8 juta, berarti ada keuntungan profit 5 juta dibagi 5.900.000. Sorry 5 juta dibagi 6 orang. Per orang dapatnya jadi 900-an. 900. 900-800-an. Ya, jadi per orangnya bisa dapat cuannya 900.000 per orang. Kalau bagi rata. Itu ya teman-teman ya. Nah, maksud saya itu kalian harus ada financial plan-nya untuk bisa antisipasi target per harinya itu harus berapa gitu. Biar nggak rugi. Harus berapa porsi yang dijual. Kalau nggak ada targetnya, susah nanti hitungnya. Sampai sini ada pertanyaan ya? Sama, fotomu belum untuk itu. Berapa porsi? Oh, maksudnya Iya. sudah. Porsinya sudah ketemu atau belum? Harga ini anggap termurah ya, 1,5 ya. Tapi di luaran lebih mahal. Iya. Tapi masih, Untuk tapi market base-nya 750 foto. maksudnya ini kan Ini sing 20%, tapi kita harganya sewa. habis jadi 40.000 kan Kita beli. agak nggak sesuai dengan market. Aku ada setengah, berarti bisa 350 foto, terus 700.000. Nanti kalau kurang, Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? apa mending beli baru? Nah, sing itu masih aman. Terus aman, tapi aku Ya, tetap nanti habis teman-teman saya. bisa kalau Ternyata sudah ludes. hitung ini semua bisa membuat laporan laba ruginya. Nanti lagi habis tak di beli, sini ya. bisa nanti ketemu laba bersihnya berapa. Iki gitu. nah iki toko nih. Ya, tapi Malah. ini kan dasar hitungannya sudah Paling murah ini. saya tentukan di Sing lain lebih ya. Kayak kita masukkan ini sebenarnya nggak termasuk kita trial and error ya Bu. R&D, ya R&D. Iya, Ini paling murah ya. bagus ya teman-teman ya. Apakah kita perlu memasukkan di R&D perlu? Karena apa ya? Kalau di perusahaan ya emang R&D itu ada SK bisa bisa kita Jadi tes kalau pasang kalian di mau bikin prototipe-nya, Day ya One. dimasukkan aja. Hmm. Tapi Di toko masuknya Malang. bisa ke kayak iso. mungkin bisa masuk ke beban Anggap aja penjualan, paling murah karena ya. itu untuk Nah, kita mending beli baru, terus nanti sisanya tak beli. penjualan sebagai Atau kita prototipe, bisa. Kulit iya sih. pakai Atau menyapu, bisa kalian lebih aman. hitungkan cuma ke setengah. porsi. Porsinya juga Tapi kalian yang bayar, pasti kurang. bayar sendiri. Amin kurang. Kemungkinan besar Bisa kurang. masuk Amin kurang. ke direct materialnya. Sebetulnya 700 iki untuk satu event itu nggak sampai. Iya, untuk yang lain. Event ya, anggapnya wedding. Wedding Karena nanti undangannya keuntungannya pasti akan dikurangi untuk 200 orang guys. Itu weddingnya megah ya. Meja ya, ini kan 20 meja ya. tapi harus Nah, anggapnya couple. Maksimal foto 200 orang couple semua, nggak masuk anak. Anggap aja 100 orang satu foto. 100 orang foto lagi 700. Sa event, bisa berapa event? Itu kalau wedding. Sweet Seventeen ngundang konco nih. Ngundang konco nih 100 orang biasa. Sweet Seventeen ngundang konco 100 orang. Ah, satu orang foto sekali. Ada sih nggak foto, ada sih foto ulang ya 150 ini 700. Bisa berapa kali kalau 150? Bisa ya, sekitar 5 kali. 5 kalian. Kalau mau juga itu bahasanya biasanya ini itu yang area itu Kita untuk sehari kita bisa 100 orang foto. keuntungannya dia nambah Kali 03 berarti sisa 300 habis. Ini kan hitungannya modalnya lebih besar, keuntungannya harus lebih besar. Nah kita modalnya lebih kecil,
keuntungannya juga Kayak kecil dia bisa. siapa yang Tergantung skala ya, skala besar skala kecil. Tergantung kita mau kemana. Iki mesti beli. Kayak sewa nggak iso nakal ya, nggak bisa. Aku sewa. Iso kan barang habis pakai. Iya, mungkin. Bisa sewa. Harus Berarti sudah masih keluar harga beli. jualnya kalau Berapa? teman-teman ya. Sama Masih kita target beli produksi sing pas penjualannya punya mau sama. jadi backup. Apa? Enggak, kalau UTS kan sudah ada info di ULS, sekarang bikin infografis ya. Infografis tuh biasanya sebenarnya udah ada penjelasannya sih. Ini kan tentang ya biasanya itu isiannya tentang value produk kalian, LOPI, terus marketnya kalian siapa, terus keunikan produknya apa gitu. Sampai dengan materi hari ini, misalnya kalian financial projection-nya kalian PG akan bisa omset sekian. Gak apa-apa ya. Tapi gini ya teman-teman, kalau bikin gini ya teman-teman ya. Kalau bikin infografis, jangan bikin poster teman-teman. Jadi kami itu tim evaluator itu sering kali mendapati mahasiswa itu selalu dalam satu semester itu selalu ada yang kirim infografis itu cuma poster. Jadi misal gambarnya sabuk gitu, terus sama nama brandnya apa. Jadi pasti kita nilainya jelek karena kita anggap kalian tidak memasukkan materi yang kalian terima selama 7 minggu gitu. Jadi paling enggak tuh apa yang dimasukkan, misalnya ayam silir, ayam dengan bumbu rempah khas Indonesia. Oh bisa diatur. Terus kalian kaitkan sama LOPI-nya apa, ya terus kemudian target marketnya siapa. Terus kalian juga masukkan apa yang unik dari produk kalian, value proposition-nya, ya kan. Terus kalian juga mungkin masuknya ini apa, financial projection-nya kalian yakin akan untung dengan omset berapa itu boleh. Sebenarnya sekreatif mungkin, tapi paling enggak kita itu sebagai penilai itu harus tahu keunikan kalian itu apa. Terus kalau misalnya kalian itu punya produk, itu bisa nggak untuk dikomersialisasi? Gitu. Karena kadang-kadang kalau kalian tidak mencantumkan lengkap, kita akan merasa wah ini produknya kurang komersil gitu. Karena tim evaluator nggak dikasih info-info apapun yang bisa memperkuat produk kalian di mata evaluator. Kalau cuma poster kan cuma sabuk kulit asli 100% sapi, gitu, ya kan? Nggak ada keterangan apa-apa, kita nggak bisa nilai apakah produk ini tuh punya value, apakah produk ini bisa dikomersilkan, gitu. Ya, jadi buatlah selengkap mungkin tapi kreatif gitu ya untuk bisa meyakinkan para tim penilai dosen ini kalau produk kalian tuh punya value yang sangat baik. Karena yang dinilai itu kalau infografis itu value produk ya, terus kemudian tingkat komersialisasi gitu, terus kemudian kayak keterkaitan sama LOVI gitu. Terserah. Ini terserah. Satu lembar infografis. Ada banyak template-nya sih di dalamnya. Lek sing gini ke besar kepanjangan basic. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk kuliah sore ini. Selamat UTS semoga lancar. Terima kasih, selamat. Jadi ada pinjam kamera lagi nggak? Iyo. Nek mau buat proposal, aku punya itu fotografer. Pokoknya adalah kan apa punya fotografer bahan di basket itu. Terus aku tanya, Mas, sampean punya itu nggak kamera buat dipinjem nggak? Ya, buat kapan? Siapa namanya? Yoga frame lihat di Instagram. Yoga frame. Dia bilang gini, ya wes ki buatan proposalnya dia bilang gitu. Yoga lah itu bawah itu, nah itu. Wih, virtualnya lumayan. Ya itu foto favorit timnas itu. Sawis. Oke. Lek ribet kayak ngono. Mending pakai punya aku. Aku ada 2, cuman gitu. Ya apa ya, masuk Butuh lagi nggak maksudnya gitu loh? masih butuh mana? Ya butuh lagi. Piye? Halo. Enggak, maksudku masuk aku kabeh. Oh gitu. Oh iya. Apa-apa.